Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Jazuli dari kelas SI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma penjadwalan round robin. Tetapi, sebelum kita masuk pada penjelasan inti materi, sebaiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari penjadwalan itu sendiri. Apa itu penjadwalan? Penjadwalan adalah suatu mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan itu sendiri bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Jadi, penjadwalan itu bertujuan untuk mengatur keluar masuknya proses yang ada di sistem komputer. Terdapat beberapa aplikasi yang mendukung proses penjadwalan, yaitu Task Scheduler, System Scheduler, dan Task Drill Down. Jadi, itu tadi sedikit penjelasan tentang penjadwalan. Setelah kita mengetahui dan memahami apa itu penjadwalan, tentunya penjadwalan juga memiliki strategi penjadwalan dalam prosesnya. Terdapat dua strategi penjadwalan yang ada saat ini, yaitu ada strategi penjadwalan primitif dan ada strategi penjadwalan primitif. Yang pertama ada strategi penjadwalan non-primitif. Pada strategi ini, pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Jadi, di dalam strategi ini, sebuah proses harus diselesaikan lebih dulu sampai tuntas jika ingin beralih pada antrian proses berikutnya. Berikut adalah macam-macam algoritma penjadwalan dari strategi penjadwalan non-primitif. Yang pertama ada FIFO dengan kepanjangan first in, first out, yang bisa diartikan masuk pertama, keluar pertama, atau nama lainnya adalah FCFS, first come first serve, yaitu datang pertama, dilayani pertama. Artinya proses ini mengacu berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua ada SJF, short job first. Pekerjaan yang memiliki waktu pendek atau sedikit akan dilayani pertama. Yang ketiga ada HRN, Hex Ratio Next. Pekerjaan dengan waktu tanggap tertinggi akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat ada MFQ, Multiple Feedback Queues. Penjadwalan ini dilakukan dengan berbagi waktu implementasi. Dan strategi penjadwalan yang kedua ada primitif. Pada strategi penjadwalan ini, proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Jadi, strategi ini mengutamakan keadilan dalam setiap proses yang terdapat pada antrian. Berikut adalah macam-macam algoritma penjadwalan dari strategi primitif. Yang pertama ada RR atau round robin yang nanti akan kita bahas, yang berarti semua proses pada penjadwalan ini tidak ada yang diprioritaskan dan memiliki waktu yang sama. Yang kedua ada SRF, short remaining first, proses yang dengan sisa waktu estimasi terendah akan dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga ada PS, priority scheduling, prioritas tertinggi akan mendapatkan jatah waktu terlebih dahulu. Yang keempat ada GS, guaranteed scheduling. Penjadwalan ini memberikan garansi pada proses untuk menyesuaikan performa. Ya, kali ini kita langsung saja menuju pembahasan materi intinya, yaitu penjadwalan round robin. Apa itu penjadwalan round robin? Penjadwalan round robin merupakan suatu metode yang kerjanya berupa penjadwalan membagi setiap proses berdasarkan porsi waktu yang sama. Proses yang mempunyai waktu proses terpendek akan
lebih cepat selesai daripada proses yang mempunyai waktu proses yang lama. Metode ini akan membuat setiap proses memperoleh jatah waktu yang sama di dalam kuantum dari tiap-tiap prosesnya dan telah diatur dalam task scheduler. Semua proses tidak ada yang diprioritaskan dan diberi waktu pemrosesan berupa quantum time atau time slice di dalam berjalannya proses itu. Apabila quantum time atau time slice tadi belum habis dan menunggu selesainya operasi input atau output, maka proses tersebut akan diblok dan dialihkan ke proses lain. Round robin dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan time sharing yang berguna untuk meningkatkan waktu respon dalam proses pembaruan. Waiting time pada round robin tidak optimal, namun waktu respon pembaruan rata-rata lebih baik. Berikut akan saya berikan contoh dari jadwalan round robin. Sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. Pada proses 1 memiliki burst time 4, proses 2 memiliki burst time 9, proses 3 memiliki burst time 6, proses 4 memiliki burst time 5, proses 5 memiliki burst time 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat Gantt chart. Dengan memasukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Contoh, pada proses pertama memiliki burst time 4 dan dikurangi dengan nilai kuantum tadi yaitu 4. Jadi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Proses pertama memiliki waktu antrian 4. Kemudian berlanjut pada proses kedua. Burst time proses kedua yaitu 9 dan dikurangi dengan kuantum tadi yang bernilai 4. Jadi 9 kurang 4 sama dengan 5. Proses kedua memiliki sisa burst time 5 dan memiliki waktu antrian tadi 4. Kemudian ke proses ketiga. Proses ketiga memiliki burst time 6 dan dikurangi dengan nilai kuantum tadi yang bernilai 4. Jadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Sisa burst time proses ketiga sama dengan 2. Dan proses tadi memiliki waktu antrian 4. Proses 4 memiliki burst time 5 dikurangi dengan nilai kuantum tadi yang bernilai 4 sama dengan 1. Sisa burst time proses kelima yaitu 1 dengan waktu antrian 4. Proses kelima memiliki burst time 3 dan dikurangi dengan nilai kuantum 4 sama dengan -1 dengan waktu antrian 3. Dikarenakan burst time pada proses kelima lebih kecil daripada kuantum, maka proses kelima memakan lebih sedikit waktu antrian dan selesai lebih cepat dari yang seharusnya. Proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya tadi. Kita kembali ke proses kedua. Sisa burst time proses kedua tadi tersisa 5 dikurangi dengan nilai kuantum 4 sama dengan 1. Jadi proses kedua masih memiliki sisa nilai burst time 1 dengan waktu antrian 4. Proses ketiga sisanya adalah 2 dikurangi dengan nilai kuantum tadi 4 sama dengan -2. Begitu juga dengan proses ini, karena nilai burst time pada proses ketiga jauh lebih kecil daripada kuantum, maka proses ketiga memakan lebih sedikit waktu antrian dan memiliki lebih cepat waktu daripada seharusnya. Proses keempat tersisa 1 burst time dan dikurangi dengan nilai kuantum tadi 4
sama dengan min 3. Proses keempat ini juga memiliki lebih sedikit burst time, jadi proses ini memiliki waktu yang lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi sisa burst time yang masih tersisa adalah milik dari proses kedua, yaitu sisa 1 dan dikurangi dengan nilai kuantum tadi 4 dengan waktu antrian 1. Setelah selesai semua menentukan waktu antrian, kemudian buatlah tabel seperti tabel berikut ini sesuai dengan berapa lama antrian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan semua proses yang tersedia tadi. Seperti ini bentuk tabelnya. Kemudian kita berlanjut ke langkah kedua, yaitu menghitung AWT. Apa itu AWT? AWT adalah average waiting time, yaitu rata-rata waktu tunggu. Bagaimana cara menghitung AWT? Cara menghitung AWT yaitu dengan menambahkan waktu mulai ditambah kurung waktu mulai antrian berikutnya dikurangi waktu selesai antrian sebelumnya. Ini masih dalam satu proses. Misal kita berada di proses kedua tadi. Proses kedua memiliki beberapa antrian. Itu tadi, semua antrian tadi dijumlahkan dengan mengurangkan terlebih dahulu waktu mulai antrian berikutnya dikurangi waktu selesai antrian sebelumnya, hingga antrian tersebut sudah tidak memiliki burst time. Rumus tadi akan menghasilkan waiting time, yaitu waktu tunggu. Setelah itu, semua waiting time proses tadi dijumlahkan dan dibagi jumlah proses yang ada sehingga menghasilkan AWT. AWT yang terjadi dalam tabel di atas adalah proses ke-1 tidak memiliki waiting time karena nilainya 0. Proses pertama memang tidak memiliki waiting time karena sudah langsung mulai. Kemudian proses kedua memiliki AWT 18, proses ketiga memiliki AWT 19, proses keempat memiliki AWT 21, kemudian proses kelima memiliki AWT 16. Kemudian semua AWT tadi dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu dibagi 5. Total jadi 74 dibagi 5 sama dengan 14,8. Itu adalah jumlah AWT pada tabel di atas. Langkah ketiga yaitu dengan cara menghitung ATAT. Apa itu ATAT? Average Turnaround Time. Bagaimana cara menghitung ATAT tadi? Yaitu dengan menjumlahkan waktu selesai semua proses dan dibagi dengan jumlah proses sehingga menghasilkan ATAT. Di sini nilai saat selesai yaitu proses pertama yaitu 4, proses kedua yaitu 27, proses ketiga 25, proses keempat 26, proses kelima 19 dan dijumlahkan sehingga menghasilkan 101 dan dibagi dengan jumlah proses tadi yaitu 5. Jadi 101 dibagi 5 sama dengan 20,2. Itu tadi rata-rata dari TAT. Setelah melihat atau diberikan contoh di atas, sekarang saya akan memberikan contoh implementasi algoritma round robin dalam kehidupan sehari-hari. Misal, dalam kehidupan kampus pasti terdapat jadwal mata kuliah dengan waktu yang telah dibatasi sesuai SKS. Mata kuliah ini memiliki lama waktu dan antrian. Jika terdapat mata kuliah A
yang dosennya belum selesai memberikan materi, tetapi waktu sudah habis dan dilanjutkan ke matkul B, maka untuk melanjutkan materi matkul A ini sampai selesai, harus mengantri lagi di antrian paling belakang. Begitupun seterusnya hingga materi yang disampaikan oleh dosen selesai. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang algoritma round robin. Bisa disimpulkan algoritma round robin yaitu algoritma yang lebih mengutamakan keadilan dalam pembagian waktu daripada melakukan prioritas terhadap proses-proses tertentu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.